Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Guru Asep Mansyurudin di channel Belajar Bahasa Indonesia bersama Pak Guru Asep. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi resensi. Materi ini dipelajari untuk kelas 11 tingkat SMA dan SMK atau sederajat. Dan materi ini saya kira kalian sudah pernah membaca teks resensi. Kemudian mungkin saja kalian sampai pernah membaca suatu buku karena kalian tertarik setelah membaca teks resensinya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian sudah tidak asing dengan istilah resensi. Apakah kalian pernah membaca teks resensi atau mungkin sudah membuat teks resensi? Nah, apa yang dimaksud dengan teks resensi? Tujuannya teks resensi itu apa? Kemudian struktur teks resensi itu seperti apa? Dan kebahasaan dalam teks resensi itu juga seperti apa? Nah, pada kesempatan kali ini mari kita ulas bersama-sama apa yang dimaksud dengan teks resensi, khususnya resensi buku. Kita lihat untuk kompetensi dasar teks resensi itu setidaknya ada 4. Yang pertama itu membandingkan isi teks, kemudian menganalisis kebahasaan teks, kemudian menyajikan kembali isi teks, dan yang terakhir mengonstruksi sebuah teks resensi dari kumpulan cerpen atau novel yang pernah kalian baca. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah melakukan kegiatan belajar mengajar, kalian para siswa diharapkan mampu untuk memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan konseptual, prosedural yang terkait dengan bidang atau kajian materi resensi. Nah, apa yang akan kita pelajari? Berikutnya kita lihat apa yang akan kita pelajari dari teks resensi ini. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah pengertian dari teks resensi, kemudian unsur-unsur teks resensi, kemudian ada struktur teks resensi, ciri dan jenis teks resensi, kemudian kebahasaan teks resensi, dan terakhir kita menginginkan kalian mampu menyajikan dan mengonstruksi atau membuat sebuah teks resensi. Apa yang dimaksud dengan resensi? Resensi berasal dari bahasa Belanda, resensie, yang berarti membicarakan dan menilai. Dari makna inilah maka media cetak Belanda
menyediakan halaman atau kolom khusus sebagai wadah pembicaraan buku ini. Itu pada zaman dahulu. Ya. Jadi sebenarnya teks resensi itu apa? Teks resensi itu adalah tulisan yang membahas, mengulas, dan memberi pertimbangan mengenai karya orang lain tentang kelemahan, keunggulan, dan kelayakan suatu karya. Dalam hal ini di materi kita adalah buku. Tujuan dari teks resensi itu yang pertama adalah memberikan penilaian dan pertimbangan bagi pembaca yang hendak membeli dan membaca buku atau suatu karya. Yang kedua, memberikan informasi atau pemahaman yang mendalam tentang suatu karya. Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis. Dan yang keempat itu menguji kualitas suatu karya. Kemudian unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang harus ada dalam teks resensi. Yang pertama adalah judul resensi. Dalam hal ini judul resensi bukan judul buku yang diresensi, meskipun tidak ada masalah jika judul resensi itu tetap menggunakan judul bukunya. Yang kedua adalah identitas buku. Identitas buku ini berarti judul bukunya apa, kemudian pengarangnya siapa, diterbitkan tahun berapa, penerbitnya dari mana, jumlah halaman, berapa jumlah halamannya, jenis sampulnya, mungkin ukuran dari buku tersebut, dan jika perlu harga buku tersebut berapa. Nah, yang berikutnya dari unsur resensi itu ada sinopsis. Sinopsis ini berupa ringkasan dari isi buku. Yang kelima ada isi resensi. Yang harus ada dalam isi resensi itu apa? Setelah sinopsis, kita akan mengetahui keunggulan buku. Keunggulan buku itu dilihat dari mana? Keunggulan buku itu dilihat dari satu, organisasi atau strukturnya. Struktur bukunya itu seperti apa? Penuangan gagasannya itu seperti apa? Apakah gagasan yang dituangkan oleh penulis dalam buku itu dapat kita mengerti, dapat kita pahami dengan jelas atau tidak? Nah, selanjutnya ada isinya. Isi dari teks resensi itu apakah sesuai dengan judul, apakah ada kesinambungan, kepaduan atau tidak. Bahkan mungkin berikutnya adalah kebahasaan. Bahasa yang digunakan oleh penulis dalam buku tersebut, apakah bahasanya mudah dipahami atau bahasanya sulit untuk kita pahami. Terutama beberapa buku novel itu ada yang memakai bahasa yang harus kita tafsirkan lebih mendalam. Nah, di situ kita akan lihat bagaimana penulis menggunakan bahasa dalam bukunya atau dalam karyanya. Keunggulan yang lain yang harus kita perhatikan adalah perwajahan dan tata letak. Perwajahan ini adalah kemasan dalam buku itu. Apakah buku tersebut menarik untuk dilihat, menarik untuk kita baca? Karena bisa jadi di perwajahan itu sampulnya itu tidak terlalu menarik sehingga pembaca tidak tertarik untuk membelinya atau untuk membacanya. Kemudian tata letak. Tata letak ini berkaitan dengan layout, ya, tata letak isinya. Apakah isinya itu fontnya
terlalu besar atau terlalu kecil, spasinya terlalu rapat atau terlalu renggang. Kemudian gambar yang digunakan sudah jelas atau tidak, proporsional atau tidak, itu biasanya di perwajahan dan tata letak. Kemudian kita akan melihat juga kelemahan. Kelemahan ini terkait dengan aspek teknis dan aspek isi. Aspek teknis utamanya berkaitan dengan tata tulis dan perwajahan. Yang utama sebenarnya aspek teknis itu teknis di percetakannya, mencetak percetakannya seperti apa, apakah memakai kertas yang bagus atau kertas yang buram gitu, kertas buram, terus hasil cetakannya itu jelas atau tidak. Nah, itu dilihat dari aspek teknisnya. Atau bukunya ada yang terlalu besar, terlalu tipis gitu ya, atau terlalu kecil gitu. Ini hal-hal yang bersifat teknis. Sedangkan aspek yang bersifat isi, aspek dari sisi isinya, seperti di keunggulan yang akan kita lihat itu apakah isinya itu sesuai dengan judul, atau sistematikanya itu benar, atau sistematikanya itu runtut gitu maksud saya. Karena ada buku yang loncat-loncat ke sana kemari, sehingga kita membutuhkan waktu untuk bisa memahami buku tersebut, terutama buku cerita yang memakai alur campuran. Alur campuran ini kadang kita harus memilah-milah dulu. Ini cerita sebenarnya berawal dari mana, berakhir kemana, konfliknya seperti apa. Nah, itu dilihat dari aspek isi. Kemudian nilai buku. Nah, di isi resensi itu selain keunggulan, kelemahan, dan nilai suatu buku. Apakah buku tersebut memiliki nilai yang positif atau berdampak positif, atau buku tersebut memiliki hikmah di dalamnya sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari buku itu. Ya, nilai-nilai buku ini bisa kita sangkut pautkan dengan nilai sosial, budaya, ekonomi, politik, pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah penutup. Jadi di unsur yang terakhir itu ada unsur penutup. Penutup ini berisi saran, kritik, dan rekomendasi. Ini penting di bagian penutup untuk seorang yang menulis resensi, karena akan menentukan apakah buku yang diresensi itu cocok atau menarik bagi kita yang membacanya atau tidak. Sehingga hasil rekomendasi ini akan mempengaruhi minat masyarakat atau minat calon pembaca untuk membaca buku yang diresensi. Sedangkan jenis resensi yang pertama ada resensi informatif. Jadi resensi informatif itu hanya memberikan informasi secara umum kepada pembaca. Kemudian ada resensi evaluatif. Kalau resensi evaluatif sifatnya lebih mengevaluasi, menilai dari karya itu. Nah, umumnya resensi yang beredar atau dipublikasikan di media massa, terutama media cetak, itu adalah berbentuk resensi kritis. Karena kalau resensi kritis itu di samping menyampaikan informasi berkaitan dengan isi buku, berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan buku, juga memberikan penilaian terhadap buku tersebut. Jadi bahkan mungkin resensi itu bukunya hanya sebagai bahan suatu tulisan. Jadi bisa jadi menjadi teks resensi itu tulisan tersendiri.
yang mengulas secara mendalam materi atau teori atau gagasan yang diungkapkan dalam suatu karya atau suatu buku. Ini membutuhkan pengetahuan yang cukup mendalam bagi seseorang yang ingin menulis resensi kritis. Berikutnya, marilah kita lihat struktur resensi. Struktur resensi yang pertama ada judul resensi. Jadi resensi itu harus memiliki judul, dan judulnya harus menarik pembaca. Tidak bisa judulnya hanya asal-asalan gitu. Tetapi harus menarik, semenarik mungkin pembaca. Dan biasanya judul yang menarik itu tidak akan lebih dari 14 kata, antara 2 sampai 12 kata umumnya. Tapi untuk media massa cetak yang terbatas ruangnya, judul resensi umumnya tidak lebih dari 8 kata. Berikutnya adalah identitas buku. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di identitas buku itu ada judul buku, ada nama pengarang atau penulis, nama penerbit dan tahun terbit, jumlah halaman, jenis huruf, halaman sampul atau cover, kemudian harga buku. Nah, harga buku ini boleh dicantumkan, boleh tidak, tergantung dari si peresensi. Kemudian struktur berikutnya ada pembukaan atau kita sebut dengan alinea pembuka atau kepala teks. Kepala teks ini meliputi uraian buku secara umum, deskripsi buku secara umum, kemudian rangkuman atau sinopsis dari buku tersebut. Pada pembukaan ini menjelaskan isi buku secara umum. Kutipan bagian yang memperjelas isi buku, kaitannya dengan konteks situasi yang sedang hangat di masyarakat. Biasanya hal itu dilakukan untuk memancing, untuk menarik perhatian pembacanya. Struktur berikutnya ada isi atau pembahasan. Dalam isi atau pembahasan ini berisi komentar, ulasan, analisis kritis, dan penilaian terhadap isi buku yang meliputi analisis terhadap isi buku disertai dengan alasan dan bukti yang ada dalam isi buku. Analisis kekuatan dan kelemahan bila ada. Jadi analisis kekuatan dan kelemahan isi buku yang diresensi bisa dengan membandingkan dengan sumber-sumber buku yang berbeda. Terutama untuk membandingkan ini, terutama untuk kita bisa melihat gagasan-gagasan penulis dalam buku tersebut. Yang terakhir adalah penutup. Penutup meliputi penilaian penulis resensi mengenai perlu tidaknya pembaca resensi membaca atau memiliki buku tersebut. Penutup ini berarti berupa simpulan, kritik, saran, dan rekomendasi. Susah banget ya. Dan rekomendasi penulis resensi terhadap buku yang diresensinya. Materi berikutnya yang kita pelajari dari teks resensi adalah kebahasaan. Dalam kebahasaan teks resensi akan kita lihat banyak menggunakan kata kerja material, yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik. Contoh kata membaca, menulis, berbicara. Kemudian ada kata kerja relasional atau kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat nominal kopulatif atau kerja bantu.
bernama menjadi, harus, hendaknya, yaitu contoh-contoh kata kerja relasional. Kemudian menggunakan konjungsi internal dan eksternal, artinya menggunakan kata penghubung intra kalimat atau kata penghubung antar kalimat. Kata penghubung intra kalimat contohnya ada dan, atau, setelah. Sedangkan kata hubung eksternal atau konjungsi eksternal antar kalimat itu contohnya selain itu, pertama, sebaliknya, akan tetapi. Kemudian kebahasaan teks resensi yang lain itu menggunakan ungkapan perbandingan. Nah, ungkapan perbandingan seperti contohnya daripada, demikian, halnya, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata yang menunjukkan kejadian, keadaan, cara, waktu, dan tempat. Ya, setelah itu kan menggunakan waktu. Kemudian menggunakan pernyataan saran atau persuasif atau opini. Ini pernyataan itu pernyataan saran. Ciri yang bisa kita cermati itu banyak menggunakan kata jangan, seharusnya, sehendaknya, seharusnya, hendaknya, kemudian sebaiknya, gitu ya. Itu untuk kebahasaan dalam teks resensi. Bagaimana cara kita menyusun sebuah teks resensi? Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan? Tentu dalam membuat sebuah teks resensi, kita wajib membaca dan mempelajari serta memahami buku yang akan kita resensi. Setelah itu baru kita mampu untuk menentukan data buku. Data tadi seperti identitas, kemudian kelemahan, kekurangan, isi. Kalau dalam sebuah teks novel gitu berarti unsur-unsur intrinsik, unsur-unsur ekstrinsik dalam buku tersebut. Kemudian kita kalau bisa atau sebaiknya itu membandingkan dengan karya yang lain, baik itu karya penulis yang sama maupun karya penulis yang berbeda dengan tema yang sama. Setelah itu membuat ulasan singkat. Kita membuat ulasan secara singkat atau kita memberikan penilaian terhadap isi buku. Dan yang terakhir, setelah membaca buku itu, kita harus memberikan informasi kebermanfaatan buku tersebut. Nah, untuk seorang presensi itu harus memiliki setidaknya 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan menganalisis. Kemudian kedua, kemampuan objektif. Yang ketiga, kemampuan estetis. Kemampuan analisis digunakan kita untuk bisa mereview atau mengulas buku tersebut. Kemampuan objektif itu bagaimana si presensi itu harus menuangkan gagasannya secara objektif. Sedangkan kemampuan estetis bagaimana si penulis resensi harus bisa membuat suatu resensi yang menarik, terutama dalam menyusun gagasan dan menuangkannya dalam bentuk bahasa yang dapat menarik si pembaca. Bagaimana cara menyajikan resensi? Nah, untuk menyajikan sebuah resensi, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, membaca dan memahami isi buku. Yang kedua, menyampaikan atau menyajikan keadaan fisik buku. Yang ketiga, menggambarkan keseluruhan isi buku. Ini berarti sinopsis ya. Yang keempat, membaca atau mengkritik aspek teknis. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Yang kelima, memberikan penilaian berupa keunggulan dan kelemahan buku.
Yang keenam, membuat simpulan berupa kritik, saran, dan rekomendasi buku kepada pembaca. Hal-hal yang harus diulas dalam resensi buku. Yang pertama, judul, identitas, riwayat kepengarangan. Jadi penulis buku tersebut kita harus mengetahui ya, riwayatnya atau catatan hidupnya itu seperti apa. Kemudian mungkin karya-karyanya yang sudah pernah dipublikasikan. Berikutnya ada ikhtisar atau sinopsis, kemudian kelemahan dan keunggulan, kemudian gaya bahasa yang digunakan oleh si penulis, dan yang terakhir adanya kesimpulan, kritik, saran, dan rekomendasi. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan materi teks resensi. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.